Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Faballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya yang tidak terhitung kepada kita seluruhnya. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada kita seluruhnya untuk kembali bisa duduk bermajelis bersama guna melanjutkan pembahasan kita, pembahasan tentang dasar-dasar keimanan, syarat rukun iman yang 6, dan kita masih membahas rukun Islam yang pertama, yaitu al-iman billahi ta'ala, mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita sampaikan, alhamdulillah, mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala ada 4 perkara, 4 poin yang harus ada dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yaitu mengimani wujudnya Allah. Yang kedua, mengimani perbuatan Allah. Allah Esa, kita tauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya yang sering diistilahkan oleh para ulama kita dengan tauhidul rububiyah. Dan ini alhamdulillah sudah kita jelaskan, dan kita masih membahas perkara yang ketiga atau poin yang ketiga dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengimani, mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya, mengimani bahwasannya hanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan alhamdulillah sudah kita jelaskan juga bahwasanya perkara yang ketiga ini dari kandungan iman kepada Allah
sangat-sangat berkaitan erat dengan perkara yang kedua, yaitu mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ditanya mengapa hanya Allah saja yang berhak diibadahi, maka jawabannya karena hanya Allah saja yang memiliki sifat-sifat rububiyah. Ar-Rabbu huwal ma'bud. Ar-Rabbu huwal ma'bud. Pemilik sifat-sifat rububiyah, dialah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Ya, pencipta, pemilik, penguasa, pengatur alam semesta ini, ya Allah bersendirian di dalamnya. Demikian pula Allah pula yang bersendirian dalam hak untuk diibadahi. Dan kita sampaikan ya banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Kita sampaikan surat Al-Baqarah ayat 21-22. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai manusia, ya ayyuhan nas u'budu, ibadahilah, sembahlah oleh kalian, tujukanlah ibadah-ibadah kalian kepada siapa? Rabbakum, kepada Rabb kalian. Ini pemilik sifat rububiyah, kepada yang telah menciptakan kalian, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, dan yang juga telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Dan seterusnya dari ayat ini yang sudah kita ulang-ulang, ya, sehingga dengannya kita akan menjadi gamblang dan jelas mengapa ibadah itu hanya haknya Allah semata, hanya berhak diberikan kepada Allah saja. Al-khaliqu li hadhil asya' hul mustahiqu lil ibadah. Pencipta alam semesta ini seluruhnya, dialah yang berhak untuk diibadahi. Masyaallah muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, wa a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Mengimani uluhiyah Allah ini, mentauhidkan Allah dalam ibadah, meyakini hanya Allah yang berhak diibadahi, inilah puncaknya dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perkara mengimani Allah yang pertama, yaitu mengimani wujudnya Allah, ini bersekutu di dalamnya orang-orang musyrik sekalipun. Orang-orang musyrik jahiliyah, bahkan iblis, setan, sudah kita jelaskan, mereka mengetahui ya, bahwasanya Allah itu ada. Bahkan iblis mungkin lebih dalam hal ini, dia langsung ya, dalam kisah perintah Allah kepadanya untuk sujud kepada Adam, sehingga nggak cukup keimanan kepada Allah hanya sampai tingkatan mengimani Allah itu ada, belum cukup, belum beda sama iblis, belum beda sama setan, belum beda sama orang-orang musyrik pada zaman Rasulullah SAW. Bahkan perkara yang kedua sekalipun, mengimani Allah sebagai pencipta, pemilik, penguasa, pengatur alam semesta pun ini belum cukup. Keimanan kepada Allah hanya sampai tingkatan yang kedua ini, mengimani Allah pencipta, pemiliknya, penguasa, pengatur alam semesta, ini juga belum cukup. Sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu bahwasanya orang-orang musyrik zaman Rasul kalau ditanya siapa pencipta kalian,
Mereka menjawab Allah. Siapa pengatur alam semesta? Mereka menjawabnya Allah. Siapa yang menguasai pendengaran, penglihatan, ya, yang seterusnya dari mana-mana rububiyah? Mereka menjawab Allah. Ya, sehingga dalam hal ini, ketika kita hanya mengimani Allah, hanya sampai tingkatan mengimani rububiyah Allah saja, belum lagi beda sama orang-orang musyrik. Ya, dan jangan heran, orang-orang musyrik pada masa Rasulullah, mereka mengimani rububiyah Allah tersebut. Ya, karena sudah jelas dalil-dalil Quran tentang hal tersebut, dan juga sejarah bagaimana mereka itu dahulunya di atas millah Ibrahim alaihi salam. Jadi tentang Allah itu bukan perkara yang asing mereka itu, bukan perkara yang aneh. Ya, sekian lama mereka di atas akidah yang lurus, di atas millahnya Ibrahim alaihi salam. Baru mereka itu rusak, baru ini tauhid mereka ini tercoreng ketika mereka dipimpin oleh seorang yang bernama Amr ibn Luhai al-Khuzai. Yang dia ini sebenarnya bukan tokoh, tadinya bukan tokoh, bukan pembesar di kota Mekah. Cuman beliau ini seorang yang sangat rajin ibadah. Ya, rajin ibadah, kaya raya, dermawan, ya, begitu sehingga manusia menganggapnya sebagai wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau ini yang suka memberi makan orang-orang yang haji, ya, di Mekah pada masa jahiliyah. Amr ibn Luhai al-Khuzai, dermawan, kaya raya, begitu. Akhirnya oleh penduduk Mekah ini diangkatlah jadi pemimpin mereka dan didengarkan, ditaati omongannya, dianggap sebagai wali-wali Allah, dianggap sebagai orang yang sangat dekat dengan Allah. Sampai kemudian Amr ibn Luhai al-Khuzai ini dikisahkan sebagaimana penjelasan Fadilatul Syekh Dr. Shalih Fauzan dalam Syarah Masail Jahiliyah. Beliau jelaskan di mukadimahnya bagaimana kerusakan agama di Jaziratul Arab yang tadinya di atas millah Ibrahim rusak gara-gara orangnya Amr ibn Luhai al-Khuzai. Dan ketika sudah memimpin di kota Mekah, dimuliakan, didengarkan, ditaati, ya, dianggap sebagai wali dari wali Allah. Allah takdirkan dia ini sakit, kemudian berobat ke Syam. Syam itu kotanya para nabi. Ya, Nabi Ibrahim di situ tempatnya, dan nabi-nabi yang lainnya. Dan waktu itu Syam sudah rusak, ya, sudah terjadi bentuk-bentuk kesyirikan, peribadahan kepada selain Allah, dari patung-patung, berhala-berhala. Dan Amr ibn Luhai ini ketika berobat ke Syam tersebut, melihat penduduknya, ya, mulai terjadi kesyirikan, dia beristihsan, ya, istahsana, yastahsinu, istihsana. Dia menganggap itu bagus. Nah, jadi cuma akal, cuma perasaan. Mengapa dia menganggap itu yang terjadi penduduk saat itu kebaikan, kebagusan? Karena ini negerinya para nabi. Ya, sehingga dia ketika pulang ke Mekah, dia bawa itu patung-patung. Sebagiannya dia tempatkan di Ka'bah, ya, kemudian dia ajak penduduk Mekah untuk berbuat kesyirikan, ya, berdoa, ya, perantara patung-patung tersebut, dan seterusnya memberikan nazar-nazar, memberikan kurban pada patung-patung tadi, sehingga rusaklah, ya, millah Ibrahim di kota Mekah ketika itu karena sebab
tokoh ini Amr ibn Luhai al-Khuzai, yang dalam hadis disebutkan dalam yang sahih, Ra'aitu Amr bin Luhai al-Khuzai yang juru usbah fina. Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai ini menyeret isi perutnya di neraka. Dialah orang yang pertama memuliakan hewan-hewan. Ya, kalau kita baca Quran ada istilah bahirah, ya, saibah, ham. Ini syariatnya orang-orang jahiliyah yang dibuat-buat oleh Amr ini tadi. Kalau ada naik ontanya sukses membawa pemiliknya dalam safar yang jauh, melewati lembah, gunung, gurun, selamat sampai rumah. Nah, itu nanti ontanya biasa mereka peruntukkan kepada selain Allah. Nggak boleh ditunggangi lagi, nggak boleh disembelih, dibiarin kok dia merusak tanaman apa, nggak boleh dilarang, dimuliakan. Ini modelnya. Dan yang semisal ini banyak bentuk-bentuknya. Ya, inilah yang mengadakannya Amr ibn Luhai al-Khuzai. Nah, ketika rusak penduduk Mekah, penduduk selain Mekah itu dalam beragamanya mengikuti penduduk Mekah. Sehingga ketika penduduk Mekah rusak, dengan cepat tersebar itu baru kerusakan. Jadi mereka punya dasar sebenarnya, punya fondasi. Cuma menyimpang. Menyimpangnya dalam apa? Dalam tauhid uluhiyah. Kalau Allah pencipta, iya. Allah sebagai penguasa, pengatur alam, iya. Allah sebagai yang memutuskan perkara alam itu mereka ngimani. Ya. Bahkan disebutkan dalam Quran, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahu-d-din. Di akhir surat Al-Ankabut. Fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahu-d-din. Mereka itu kalau terombang-ambing di tengah lautan, dihantam badai, dihantam gelombang yang besar, ya, wa idza raqibu fil fulki, kemudian demikian keadaannya apa? Allah kisahkan da'awullaha mukhlishina lahu-d-din. Mereka berdoa dengan tulus, dengan ikhlas hanya kepada Allah saja. Mereka enggak berdoa kepada Lata, Hubal, Manat dan seterusnya. Enggak bisa itu. Enggak bisa. Ini yang bisa Allah. Mereka hanya minta kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Tapi tak kala mereka diselamatkan oleh Allah di tengah lautan tadi, diselamatkan ke daratan, idza hum yusyrikun. Tiba-tiba mereka kembali berbuat syirik. Makanya orang zaman dulu syiriknya lebih mendingan dibanding orang syirik zaman sekarang. Orang zaman dulu kalau kondisinya kepepet, sulit, susah, genting, itu mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Mereka syiriknya kalau lapang, kalau senang, kalau aman, begitu. Sebagaimana kisah dalam ayat ini yang menjadikan dalil para ulama, bagaimana kesyirikan orang musyrik zaman Rasul lebih ringan dibanding orang musyrik zaman kita sekarang. Karena orang musyrik zaman kita sekarang, mereka berbuat syirik dalam setiap kondisinya. Ya, kondisi senang syirik, apalagi susah, nambah nemen syiriknya, nambah kencang. Ini dan orang musyrik zaman dahulu, ya, mereka tadi yang mereka ingkari adalah tak kala ibadah itu hanya untuk Allah saja. Jadi kalau Allah pencipta, Allah pemilik alam semesta, Allah pengaturnya, sepakat tidak ada masalah. Tapi ketika diajak ibadai Allah saja, ketika dijelaskan yang kamu ibadahi selain Allah itu batil, nah mereka ngamuk, mereka marah,
berarti kita ini keliru, berarti bapak kita juga keliru, berarti nenek moyang kita juga keliru. Tapi mereka nggak berani menisbahkan itu kesyirikan kepada nenek moyang mereka yang sesungguhnya, yaitu Ismail bin Ibrahim. Mereka nisbahkannya kepada siapa? Abdul Muthalib dan yang semasa dengannya. Karena mereka ngerti sebenarnya juga Ibrahim itu enggak seperti itu caranya. Tadi loh dirusak oleh fadilahnya Amr ibn Luhai al-Khuzai. Sehingga keributan, peperangan, perselisihan yang terjadi antara Rasulullah dengan umatnya, dengan kaumnya ketika itu dalam masalah poin yang ketiga ini, yaitu hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Ini yang menjadikan kemudian terjadinya perselisihan, yang pertengkaran, bahkan sampai perang, sampai jihad. Makanya dalam Al-Quran, kalau kita belajar fikih jihad, itu tujuannya tauhid. Tujuannya agar tidak ada kesyirikan. Tujuan jihad agar ibadah hanya diberikan kepada Allah saja. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Wa yakunu din kulluhu lillah. Sehingga jadilah din, agama, yaitu ketaatan, ibadah maksudnya, semuanya hanya untuk Allah saja. Maka fitnah dalam ayat ini yang dimaksudkan adalah syirik. Bukan fitnah ngomongin orang, ya. Udah orang yang enggak ngomong fitnah saya. Fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan bukan fitnah yang dipahami tadi. Nuduh orang membicarakan apa gitu yang jelek-jelek. Bukan itu. Maksud fitnah di sini adalah kesyirikan, kekufuran. Lebih besar dari dosa membunuh. Dosa membunuh dosa besar. Tidak sampai menyebabkan pelakunya kafir, murtad. Dosa besar. Ya. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Kalau ada dua kelompok besar dari kaum beriman berperang, apa kata Allah? Fa aslihu bainahuma. Damaikan di antara mereka. Allah masih mengatakan dua kelompok ini minal mu'minin, pasti mukmin. Bahkan seorang yang membunuh orang lain kemudian dimaafkan oleh keluarga yang dibunuh sehingga nggak ada jadi kisos, cuma bayar diyatnya. Itu Allah sebutkan dalam ayatnya, faman ufiya min akhihi. Siapa yang diberi maaf oleh saudaranya tadi, yang dibunuh itu ahli warisnya sudah kejadian, sudah diikhlaskan aja, nggak pakai dikisos segala, cuma dibayar dendanya. Itu Allah sebutkan akhi, saudara. Di sini jelas tentunya saudara iman, saudara Islam, masih muslim. Maka fitnah lebih besar daripada membunuh yang dimaksudkan adalah kesyirikan, kekufuran. Apalagi kalau kita lihat asbabun nuzul ayat tersebut. Sebab turunnya ayat tersebut adalah ketika sekelompok sahabat Rasulullah diutus oleh Rasul untuk mengintai, cuma mengintai saja, mengawasi kafilah dagangnya orang-orang Quraisy. Cuma diperintah mengintai saja, mengawasi saja. Dan itu pada bulan haram kejadiannya. Bulan haram dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan orang jahiliyah juga memuliakannya. Tidak ada merampok
rampas, rampok, perang nggak ada, premi kalau bulan-bulan haram. Sampai orang jahiliyahnya. Nah, bulan haram lewat kafilah dan orang-orang Quraisy. Mereka capek aja bulan haram, nggak mungkin akan dicegah, nggak mungkin akan dilampas. Dan Rasul hanya memerintahkan sahabat tadi yang diutus beberapa sahabat untuk mengawasi saja. Qadarullah ada sahabat yang sampai membunuh orang-orang kafir tersebut, orang-orang musyrik tadi. Maka dijadikanlah ini kejadian oleh orang-orang Quraisy untuk menjatuhkan kaum muslim. Lihat itu Muhammad dan teman-temannya telah melanggar kemuliaan bulan haram. Dan kita sepakat, tidak boleh perang, tidak boleh membunuh. Begitulah Allah bela. Kaum muslimin Allah bela. Naam, membunuh pada bulan-bulan haram itu pelanggaran. Tapi ketahuilah, pelanggaranmu itu lebih besar. Apa itu? Kekufuranmu, kesirikanmu, menghalangi manusia dari agama Allah, menghalangi manusia dari Masjidil Haram, itu asyaddu, lebih parah, lebih besar pelanggarannya daripada membunuh tersebut. Ini kisahnya. Makanya jangan salah paham. Ya, jadi sampai jihad sekalipun itu tujuannya tauhid uluhiyah. Bahkan sampai negara Islam itu pun itu bukan tujuan. Ya, kalau antum punya pemahaman negara Islam itu tujuan dakwah, antum salah, antum keliru. Negara Islam itu sarana, bukan tujuan. Tujuannya apa? Ibadah kepada Allah, menyerah, pasrah, ya, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan ketaatan kepadanya, mungkin dalam bentuk melaksanakan perintah, menjauhi larangan, atau membenarkan kabar-kabar. Jangan salah, karena banyak kadang orang itu teriak-teriak jihad, gak paham dengan tujuan jihad. Buktinya mujahidnya pakai jimat, lucu enggak? Mau jihad, cari tanah di kuburan mbahnya dulu, kemudian dijadikan gembolan biar berkah jihadnya. Jihad apa? Mujahidnya yang harus dijihadi dulu. Jihad itu tujuannya ini juga. Ya, bahkan diutusnya para rasul pun ini juga tujuannya. Apa maksud diutusnya para rasul? Untuk ibadah itu hanya untuk Allah saja. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Sungguh-sungguh kami telah mengirim pada tiap-tiap umat seorang rasul. Apa yang Allah abadikan di sini, ajakannya, seruannya. Yang ini merupakan pondasinya, asasnya, pokoknya, dakwahnya seluruh rasul yang Allah utus. Seruannya apa? Ani'budullah. Hendaknya kalian, wahai kaumku, kata para rasul tadi, beribadahnya hanya kepada Allah saja. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, yaitu kullu ma ubida min dunillah, siapa saja yang diibadahi selain Allah. Ini bahkan dalam surat Al-A'raf, ya, Allah sebutkan berurutan. Pada ayat 65 Allah kisahkan tentang kaum Ad. Al-A'raf 65 Allah kisahkan tentang kaum Ad. Wa ila 'adin akhahum Huda, dan kepada kaum Ad kami telah mengirim
Nabi Hud, ya, yang Nabi Hud ini berkata kepada kaum Ad, ya qaumi budullah, wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, malakum min ilahin ghairuh, sekali-kali tidak ada bagi kalian yang berhak diibadahi kecuali hanya Dia. Pada ayat yang ke-73 Allah kisahkan kaum Samud. Allah utus kepada mereka Nabi Saleh, wa ila samuda akhahum salihah, dan kepada kaum Samud kami telah mengutus Saleh sebagai utusan kami. Apa seruan Nabi Saleh? Persis sama dengan seruan Nabi Hud yang disebutkan sebelumnya. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku, ubudullaha, beribadahlah kalian hanya kepada Allah saja, ma lakum min ilahin ghairuh. Seterusnya nanti ada kisah kaum Madian, penduduk Madian, wa ila Madiana akhahum Su'aiba, penduduk Madian kami utus kepada mereka Nabi Su'aib. Nabi Su'aib sama seruannya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, ya, begitu. Dan kisah-kisah Nabi yang lain, ya, kisah Nabi yang lain, Nabi Musa menghadapi Fir'aun dan kaumnya, nggak ada kasa kusut di belakang, kita gulingkan kekuasaannya. Allah perintahkan, ya, Nabi Musa yang didampingi Nabi Harun untuk mendatangi Fir'aun, idhaba ila Fir'aun, ya, innahu tagha, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sungguh dia telah melampaui batas. Allah katakan kepada Nabi Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, ucapkan kepadanya ucapan yang lembut, ajak dia untuk kembali ke jalan Allah, untuk kepada tauhid, ibadah hanya kepada Allah, jangan ngaku-ngaku jadi Tuhan, jadi Rabb, dengan ucapan yang lembut. Semoga saja dia mau ingat, mau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tauhid juga. Dan seterusnya Nabi Ibrahim apalagi, ya, Nabi Ismail, demikian terus Nabi Yusuf ketika di penjara, dia ketemu dengan teman-temannya di penjara pun yang didakwahkan tauhid juga, ya, sehingga disebutkan oleh Fadilatul Syekh Zamil Muhammad Zamil Zainu dalam kitab Firqatun Najiyah, ciri golongan yang selamat, ciri Firqatun Najiyah adalah mereka dalam dakwahnya mengasaskan di atas tauhid. Itu yang didengung-dengungkan, itu yang menjadi pokok dakwahnya, dan akan terbedakan nanti dalam kancah dakwah. Dilihat, kalau orang itu pokok dakwahnya tauhid, mengajak kepada ibadah hanya kepada Allah, mengajak mengingkari, memberantas kesyirikan, inilah dia kelompok yang selamat. Karena di sana ada sekian banyak kelompok-kelompok. Ada yang dakwahnya nggak bahas tauhid, nggak nyinggung syirik, nanti bikin lari madeku, nanti bikin pecah belah umat, katanya Allah. Berarti para rasul itu mecah belah, tadinya bersatu di atas syirik, dipecah belah. Naam, kita mecah belah antara yang ahli tauhid dengan ahli syirik. Pecah belah
yang benar-benar mengikuti para nabi dan rasul dengan yang mengikuti selain para nabi dan rasul. Ada di sana yang dalam dakwahnya itu baiat. Pokok dakwahnya baiat. Man mata wa laisa fi unuqihi bai'atan mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati di lehernya enggak ada baiat, mati jahiliyah. Jahiliyah dia tafsirkan sendiri mati kafir. Padahal jahiliyah bukan mati kafir, mati dosa, fasik maksudnya, enggak sampai kafir. Karena enggak bayar sama imam itu bukan kemurtatan, bukan pembatal Islam. Mana dalilnya? Bayar sama itu pembatal Islam, enggak ada. Kalau syirik banyak dalilnya. Dosa besar, dia terjatuh dalam dosa besar, mati fasik. Kalau dia masih punya tauhid, pasti ada harapan masuk surga. Yakin insya Allah. Insya Allahnya yakin ya, bukan insya Allah ragu-ragu. Yakin nggak kita mati? Yakin ya. Rasul bilang kepada kaum muslimin yang mati ketika ziarah kubur, wa inna insyaallahu bikum lalahiku. Kami insya Allah akan nyusul. Yakin apa ragu-ragu ini? Insya Allah. Jadi insya Allah itu nggak ragu-ragu terus. Ada insya Allah yakin. Gitu. Ya. Jadi ini ciri kelompok yang selamat. Pada kelompok itu tadi baiat dari pondasinya. Sampai itu benar-benar terdoktrin dari pengikut-pengikutnya. Sampai ketika terbongkar kesalahannya, sampai masih terus mau cari. Ketika dijelaskan al-a'imatu min Quraisy, namanya imam itu dari Quraisy, masa Indonesia orangnya. Hanya dia cari imam di sana, pergi ke Mekah cari imam mau baiat. Karena kalau bukan orang Quraisy nggak sah. Dan kata Rasul, "Idza budiya imamani faqulu ahaduhum." Kalau dibayar dua imam, bunuh salah satunya. Banyak imam-imam dibayar. Kelompok ini ada imamnya sendiri, kelompok ini ada imamnya sendiri. Gimana tuh imam-imam tadi? Harusnya dibunuh yang terakhir itu, diperangi. Tapi dia nggak punya kuasa. Imam kok nggak punya kuasa? Nanti imam gadungan. Nah kan yang ngerti imam itu cuma kelompoknya kok. Ya. Gelarnya Amirul Mukminin atau bahkan gelarnya Khalifah. Tapi yang kenal cuma kelompoknya saja. Wilayahnya mana? Kekuasaannya mana? Kemampuannya apa? Gak ada. Negara di bawah negara. Negara bawah tanah. Jadi cacing ya. Itu dengung-dengung terus. Nggak pernah bahas tauhid rububiyah, atau katakan mereka nggak sepakat lah dengan istilah rububiyah, silahkan. Cuma kita sepakat Allah pencipta alam semesta. Sepakat nggak? Allah pengaturnya, pemiliknya, penguasanya. Tapi nggak usah namanya rububiyah. Kalau emang itu nggak setuju, itu cuma sekedar membedakan saja. Sehingga kita ngerti mana penyimpanan orang musyrik itu dengan adanya pembagian tersebut. Kalau tadi berarti kita bingung ini. Wa ma yu'minu aksaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tidak beriman kebanyakan mereka kepada Allah kecuali bersama imannya mereka musyrik. Gimana beriman tapi kok musyrik? Kata para ulama, beriman dengan rububiyah. Musyrik dalam uluhiyah. Jadi enak memahami ayat itu. Kalau dibagi-bagi begini. Dan ini bukan trinitas. Jauh, trinitas jelas syirik, tiga oknum jadi satu. Ini Allah semua, teman. Dipisah-pisah biar mudah dipahami. Kayak pembagian hukum fikih. Ada mustahab, ada wajib, ada mubah,
ada makruh, ada haram. Ada nggak zaman Rasul? Nggak ada. Tapi itulah ketika dibaca Quran, dibaca hadis, dipelajari hukum-hukum, ternyata ada 5. Ada yang wajib, ada yang mustahab, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Ini pembagian nggak ada dalilnya juga, tapi diterima oleh para ulama karena isinya ya memang begitu hukum-hukum itu. Demikian pula kalau membahas tentang iman kepada Allah, isinya ya itu ngimani perbuatan-perbuatannya. Yang pertama ngimani wujudnya dulu, perbuatannya. Nanti kita bahas nama dan sifat-sifatnya. Puncaknya menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Merendahkan diri, menghinakan diri, memuliakan, mengagungkan, puncaknya cinta, puncaknya pengagungan hanya Dia berikan kepada Allah. Itu puncaknya iman. Dan itu dakwahnya para nabi dan rasul. Fahdharu hati-hati. Kalau ada yang berdakwah nggak pernah bicarakan tauhid, nggak pernah nyinggung-nyinggung ya, lawannya yang paling besar dari dosa dan kemaksiatan, yaitu kesyirikan. Bahasnya ya, politik malah kadang ya, bahasnya politik dan segala bahasa. Tapi kalau pas zaman kampanye, zaman pemilu walah tambah. Ya, kadang ngomongnya izil Islam wal muslimin, untuk kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Tapi nggak pernah bahas tauhid. Padahal tauhid ini nanti fondasi, syarat untuk bisa masuk surga. Antum punya tauhid, mati ya, nggak punya negara, nggak punya imam, ya. Mati ya, antum apa tujuan orang dalam dakwah itu? Antum nggak mengamalkan fadilah amal, antum ahli maksiat, itu masih ada harapan masuk surga. Kalau tauhidnya masih lurus, masih ada iman. Tapi antum mati seorang yang banyak beramal soleh, fadilah amal, mati punya iman, bahkan punya negara Islam, tapi antum matinya musyrik, gak ada gunanya dia antum punya tadi, tidak bisa nolong antum. Antum menyembah kubur, antum main sihir, ya, antum istighosah, isti'anah, isti'adah kepada selain Allah. Itu semua yang kamu punya dari amal-amal akan hilang, akan hapus, sedikit pun tidak bisa menolong kita. Ya, jadi dakwah kepada tauhid uluhiyah ini merupakan dakwahnya para nabi dan rasul. Dan ayatnya sangat banyak kalau mau dibawakan. Dan kita sampaikan ini cuma sebagiannya saja. Ya. Dan mereka itu paham. Orang-orang musyrik itu paham. Seruannya para nabi dan rasul itu mereka paham. Ngerti di atas ilmu, di atas paham, di atas ngerti, di atas ilmu, mereka mengingkarinya. Kaum musyrikin di zaman Rasul itu, ketika dikatakan qulu la ilaha illallah, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, itu mereka paham. Apa? Paham maksudnya kalau sudah mengucapkan kalimat ini berarti hanya Allah saja yang diibadahi. Makna kalimat ini la, tidak ada ilah, itu makna yang diibadahi. Ilah maknanya makhluk. Ilah itu kalau belajar tasrifan, belajar sorok enggak antum? Ya, kata bayak tubuh kitaban, ilahan, sama kan wazannya fi'alan,
fi'alan, kitaban, ilahan, masdar. Masdar bermakna isim maf'ul. Ilah bermakna makhluk. Ya, ilah bermakna makhluk, yaitu yang diibadah. Bukan maknanya yang menciptakan ilah itu. Bukan maknanya yang menguasai alam, yang mengaturnya, bukan. Bukan itu makna ilah dalam la ilaha illallah. Karena kalau ilah dengan makna pencipta, tidak ada pencipta kecuali Allah, begitu kan berarti terjemahannya. Tidak ada penguasa alam kecuali hanya Allah. Itu mereka setuju. Kalau itu maknanya, niscaya mereka akan bersahadat, tidak akan ribut-ribut. Tapi tak kala mereka paham makna la ilaha illallah itu tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, mereka tidak mau ngomong. Mereka mengatakan, ya aja'al alihata ilaha wahida, dalam surat Shad ayat yang kelima. Aja'al alihata ilaha wahida. Apakah ja'ala orang ini, dia Muhammad, akan menjadikan alihata, banyak ini yang disembah ini, akan dijadikan apa? Ilahan wahida, satu saja. Semua suruh dibuang, gak boleh disembah. Ini tok yang disembah satu, yaitu Allah. Itu menunjukkan apa? Mereka faham la ilaha illallah itu ibadah hanya kepada Allah saja. Dalam surat As-Saffat disebutkan di sana, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Adalah mereka dahulu kalau dikatakan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja, yastakbirun, mereka sombong. Apa sombong? Menolak kebenaran, ditolak. Kok hanya Allah saja yang disembah? Ya, Nabi tidak disembah, malaikat tidak disembah, orang-orang soleh tidak disembah, tidak diibadahi. Ini mereka nggak mau. Ya, yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina lisa'irin majnun. Mereka mengatakan, apakah kami harus meninggalkan yang selama ini kami ibadahi, bahkan diibadahi oleh bapak-bapak kami, kakek-kakek kami, lisa'irin majnun, gara-gara tukang syair yang gila ini. Nah, lengkap sudah sombong, sudah menolak kebenaran, meremehkan orang, dituduh syair, dituduh orang gila, dituduh kesurupan, maksudnya dan semuanya keburukan tukang syair. Lalu mereka juga ngerti Rasul bukan tukang syair, Rasul bukan orang gila, Rasul bukan sihir. Mereka itu ngerti juga, ya, karena kalau orang itu sudah tidak punya hujah, kalau orang sudah tidak punya hujah, tidak punya dalil, tidak punya landasan, itu apa hujahnya? Jelek-jelekin ya, menghujani dia, itu senjatanya, dan itu turun temurun. Coba lagi kalau sudah dibantah hujah-hujahnya, dia sudah terbantahkan, nggak bisa jawab, pasti nanti apa? Nuduh yang aneh-aneh. Itu senjatanya, ya. Atau saubih, kok bisa ya? Apa mereka saling wasiat itu? Kok ucapannya sama? Ya, orang musyrik zaman dulu, orang zaman sekarang itu alasannya sama, persis. Baik, ini pentingnya tauhid uluhiyah, puncaknya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tujuan diutusnya para rasul, tujuan diturunkannya kitab, ya, bahkan tujuan kita diciptakan. Ini apa tujuan kita diciptakan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu juga makna syahadat kata bahasa dia. Pertama kali kewajiban orang Muslim apa? Syahadat, bukan beriman.
bersyahadat. Apa syahadat itu? Tadi, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadati kecuali hanya Allah saja. Cuma kita ini bukan orang Arab, jadi kita tiap hari la ilaha illallah, tapi dia itu berbuat syirik, tidak mungkin. Kalau orang zaman dulu di atas ilmu dia mengingkari, ya zaman sekarang nggak ngerti ilmunya ikut ngomong, tapi apa? Di sisi perbuatannya sendiri kontradiksi. Nah inilah makanya penting berdakwah menjelaskan tauhid. Jangan dikira ini sudah dipahami oleh umat, masih banyak yang belum paham. Jangankan orang awamnya, yang katanya tokoh agama aja nggak paham. Kita pernah diundang, awal-awal dakwah diundang. Yang hadir itu para dai. Kita daurah, ya saya Abu Hamad Saiful Anwar. Bahasa makna la ilaha illallah, syarat-syaratnya, pembatalnya, itu aja. Para dai dengan kumpul. Apa kata mereka setelah mendapat materi itu? Kita sudah dakwah kemana-mana, menerjemahkan la ilaha aja salah, keliru. Coba apa la ilaha terjemahannya? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini kan keliru, salah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Apa itu Tuhan? Sesembahan. Tidak ada sembahan kecuali Allah, salah. Apa yang disembahnya Allah? Enggak ada orang nyembah Nabi, ada orang nyembah sapi, ada nyembah api. Kalau dikatakan tidak ada yang disembah kecuali Allah, ya salah. Nah itu banyak kok yang disembah. Enggak. Kalau tidak ada yang disembah kecuali Allah, berarti tidak yang disembah Allah. Loh, salah lagi dua kali. Ini enggak. Saya pernah itu ya, hadir akad nikah teman kita itu. Suruh baca syahadat bersama itu ya, tugasnya. Dia baca, dia terjemahkan. Tidak ada yang berarti menjawab, disalahin. Musibah ini. Disalahin. Terjemahan dari mana itu? Gak benar itu, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu terjemahannya. Dia baca syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, disalahin lagi. Gak usah pakai abduhu. Iya. Itu tokohnya. Gimana orang awam? Belajar taklim, dia ngerti ketika kita menyandarkan diri kelompok yang selamat, berkontu najiyah, ta'ifah al-mansurah. Ketika kita menyandarkan diri kepada Rasul dan sahabatnya, dan memang beriman itu harus mengimani apa yang diimani para sahabat, ini butuh belajar. Ya. Dan ini yang menjadi penyebab kualitas kaum muslimin Indonesia ini rendah. Karena apa? Agama itu kan turun-temurun, nggak belajar langsung. Sampai yang di luar sana yang belajar Islam ilmiah sekarang kan gampang ya. Jadi saya kan tinggal buka Quran, buka hadis, ceramah banyak. Itu kadang sampai heran. Lihat orang-orang kaum muslimin yang sudah lama Islamnya cuma turun-temurun. Kok bisa begitu ya? Apa dasar-dasar dalam ritual-ritual mereka, ibadah katanya itu syirik bid'ah yang ada dalam Quran dan hadis. Heran itu. Orang-orang barat yang baru masuk Islam tapi ilmiah, itu kan heran. Nah, sampai jilbab kok cuma kerudung gini, kelihatan rambutnya. Apa ikut jilbab? Mereka tidak pengertian jilbab itu dari tafsir-tafsir Quran. Nah, itu jilbab kayak gitu. Nah, di Indonesia itu udah jilbab, udah cukup. Nah, jadi kadang di kota-kota Islam itu bukan sebagaimana Islam yang dipahami Rasul dan sahabat-sahabatnya, sudah dikombinasi dengan adat, dengan budaya Islam Nusantara. Jadi masalah jadinya tidak sesuai dengan apa yang dipahami Rasul dan sahabat-sahabat. Jadi kita sholat isya dulu, nanti kita lanjutkan setelah sholat isya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.